Halo Mama, dengan saya Innova Melisa di sini. Hari ini saya mau sharing cara buat kaldu untuk empasi bayi menggunakan kaki sapi. Kita minta kaki sapinya dipotong kecil-kecil ya. Kemudian kita rebus air panas seperti ini sampai mendidih. Terus kaki sapinya itu kita blansir. Jadi kita rebus sebentar sampai mendidih, tapi nggak usah terlalu lama. Tujuan langkah ini untuk menghilangkan kotoran dan kuman-kuman serta sisa darah yang mungkin masih menempel di kaki sapi. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, saatnya kita ambil, kita angkat. Kita tiriskan kaki-kaki sapi ini. Airnya ini buat apa? Bisa didinginkan, terus untuk siram tanaman ya, sangat subur dan bagus untuk alam. Nah, kenapa saya gunakan kaki sapi sebagai kaldu untuk empasi? Yang pertama, dia punya kalsium yang tinggi. Yang kedua, zat besinya juga tinggi. Yang ketiga, dia itu punya kandungan kolagen yang tinggi. Kikil-kikil itu jika direbus lama, dia akan melembek dan mirip lem. Itu namanya kolagen. Itu bagus buat pertumbuhan kulit, rambut, gigi untuk anak kita. Bahkan untuk orang tua juga bisa bikin awet muda loh. Nggak perlu khawatir Mams, kaldu dari kaki sapi rasanya sangat gurih dan teksturnya itu kenyal-kenyal kayak gitu. Mirip kalau kita kasih kanji. Jadi biasanya anak-anak itu suka dengan makanan dengan tekstur kenyal-kenyal seperti itu. Nah, tadi kaki sapinya kan saya tiriskan. Kemudian saya masukkan ke slow cooker dan saya beri air sampai menutupi kaki-kaki sapi ini. Harus menutupi supaya nanti hasilnya maksimal ya. Kenapa saya gunakan slow cooker untuk merebus kaki-kaki sapi ini? Karena untuk mengeluarkan sari-sari dari kaki sapi, kita perlu merebusnya selama 12 jam dengan api yang kecil. Kalau pakai slow cooker, simple banget, tinggal dipasangin aja tuh alatnya. Terus dia bisa kerja sendiri. Tetapi kalau kita pakai kompor, dijamin capek ya, 12 jam kita harus awasin rebusan kaki sapi dengan api yang kecil. Belum lagi ada resiko airnya kurang, jadi harus diisi-isi kayak gitu. Tapi kalau slow cooker enggak, tinggal masukin aja, terus kita colokin ke listrik, set ke mode yang low. Low itu suhunya rendah, jadi dia akan masak dengan panas yang rendah selama 12 jam. Simple banget kalau pakai slow cooker. Oh iya, slow cooker ini reviewnya bisa dilihat di pojok kanan atas video ini ya Mam. Slow cooker ini manfaatnya banyak, gak cuma bikin kaldu, tetapi juga untuk masakan-masakan yang lain. Next saya akan tunjukin aneka masakan menggunakan slow cooker ini ya. Oke, kita biarkan selama 12 jam. 12 jam kemudian, ini dia. Airnya memang sedikit berkurang, tapi nggak terlalu. Terus kita bisa lihat kaki-kaki sapi ini udah lembek. Kikilnya itu udah lembut, mencair, dan menyatu dengan airnya. Kalau dicopotin dari tulangnya juga gampang banget. Saatnya kita matikan slow cookernya. Kita biarkan rebusan kaki sapi ini mencapai suhu ruang sebelum kita simpan di kulkas. Kaldu kaki sapi ini tahan kurang lebih seminggu di kulkas ya, bagian atas. Terus kalau udah dicilal tuh sehari sampai 2 hari. Boleh juga langsung dimasak kok. Bagian atasnya ini lemak-lemak, boleh dibuang. Tetapi kalau untuk anak kecil boleh juga diberikan sedikit saja.
Ini udah dingin, saatnya saya simpan ke chiller. Simpannya itu bisa pakai botol kaca, pakai botol plastik yang BPA free pastinya. Bisa juga pakai plastik ASI ya. Mams bisa lihat ini kaldunya kental ya. Itu bukan karena basi atau apa, tapi memang karena kikilnya itu melembek, mencair, dan menyatu dengan airnya. So, kaldunya ini memang kental-kental gitu. Bahkan kalau dimasukin ke chiller, pas kita keluarin, kita pegang teksturnya itu kayak agar-agar kenyal-kenyal kayak gitu. Nggak apa-apa, itu bagus buat bayi dan untuk peremajaan kulit, gigi, dan rambut kita. Jadi pas buat kayak gini, semuanya seneng nih. Buat mamanya jadi awet muda, buat dedek bayinya juga jadi sehat. Win-win solution ya mams, apalagi buatnya gampang banget. Tapi karena kikil itu menempel dengan lemak-lemak juga, makanya tetap harus bervariasi ya dengan makanan lain, supaya gizinya tetap bagus buat mas maupun buat bayi. Oke, ini udah penuh di botolnya. Ini mau saya freezerkan. Terus sisanya mau langsung saya masak. Boleh juga disimpan di kantong-kantong ASI kayak gini ya, atau di botol kaca ASI kayak gini. Kalau yang ini tetap bisa kita olah kok. Jadi sop bisa, jadi soto bisa, atau apapun yang kita suka. Mams, yuk kita berteman juga lewat Instagram. Follow saya di innova.melisa. Di sana saya bagikan juga tips-tips seputar dunia ibu, tentang keuangan, tentang kesehatan, keluarga, pekerjaan, dan lain-lain. Jika ada yang tidak jelas dari YouTube channel ini, juga bisa ditanyakan di sana ya.